Lalu bagaimana keluarga menanggapi penanganan kasus kematian Prada Lukinamo yang diduga tewas akibat dianiaya? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Sepriana Paulina Mirpei, Ibunda Prada Lukinamo. Selamat petang Ibu Sepriana. Selamat sore, Mbak. Bu, kami Kompas TV juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas kepergian putranya ya Bu ya. Terima kasih atas ucapan duka citanya. Bu Sepriana, dari TNI sudah menetapkan 4 orang jadi tersangka. Ibu dan keluarga sudah dengar kabar ini? Mohon maaf sampai sekarang kami pihak keluarga, terutama saya sebagai seorang ibu, belum ada penyampaian langsung kepada saya. Jadi saya juga belum tahu secara langsung dan jelas. Terakhir komunikasi dengan Denpom TNI artinya sempat ada komunikasi apa Bu, informasi yang diberikan? Waktu terakhir saya di ND, kami mau berangkat ke sini membawa jenazah dari anak saya. Dari Denpom ND sempat datang, hanya bertemu sebentar dan menyampaikan bahwa akan diusut kasus ini. Dan tidak menyampaikan perkembangan apa-apa lagi. Sampai saat ini saya belum dapat perkembangan yang lebih detail, Mbak. Oke, artinya terakhir itu hari apa Ibu komunikasi dengan dari Denpom TNI? Saya komunikasi terakhir itu sebelum saya bawa jenazah, malamnya. Kami berangkat itu tanggal 6 ya. Tidak salah saya. Sekitar 4 hari lalu. Ya, kayaknya tanggal 6. Oke, dan artinya sampai hari ini belum ada update terbaru apapun yang disampaikan kepada keluarga? Belum ada yang menyampaikan langsung ke kami, terutama ke saya, ibu dari Prada Luki, belum. Oke, tapi bagaimana tanggapan dari Ibu dan juga keluarga? Sudah ada 4 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Tanggapan dari saya pengen kejelasan dari perkembangan kasus ini secepatnya. Dan saya ingin semua pelaku dihukum. Saya ingin secepatnya saya mendengar kejelasan dari perkembangan kasus ini. Karena kami yang korban, apapun yang terjadi kami adalah korban. Apakah berhak seorang manusia diadili sampai meninggal? Hukum di mana yang menentukan seorang manusia diadili sampai meninggal? Apakah ada dia berbuat salah, dia membunuh orang? Ada laporan masuk yang dia membunuh orang? Itu. Kalau memang dia bersalah, adili dia secara hukum. Bukan adili dia sampai meninggal. Saya sangat kecewa kalau sistem seperti ini di sebuah institusi. Saya tidak menyebutkannya. Semua institusi itu ada hukumnya. Tapi kalau memang anak saya masih hidup, ini anak saya sudah tiada, mau dihukum mayatnya. Jadi sekarang yang diusut dan diperiksa itu bagaimana kematian anak saya. Bukan dicari-cari kesalahan anak saya lagi. Mau bongkar lubang kubur anak saya untuk cari kesalahannya. Kalian yang menghakimi anak saya sampai meninggal itu yang perlu dihukum. Itu maunya saya, Mbak. Saya sebagai seorang ibu bersuara untuk mencari keadilan buat anak saya. Anak saya sudah meninggal. Menurut dari Ibu Sepriana sendiri, penanganan dari TNI sejauh ini dalam beberapa hari ini sudah tepatkah Bu? Sudah cukup cepat? Saya tidak tahu perkembangannya. Karena saya juga kurang mengikuti berita tentang perkembangan-perkembangan ini. Saya kan masih dalam keadaan berduka, Mbak. Kecuali ada yang menyampaikan langsung ke saya, mungkin saya bisa tahu. Oke, Ibu terakhir juga sempat berkomunikasi dengan almarhum, ia sempat cerita ya, 20 orang yang melakukan penganiayaan, betul Ibu? Saya itu kan tidak tahu, kalau saya baca itu yang nama-nama itu sekitar 20 orang. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Saat itu yang diceritakan. Jadi saya mau diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya, tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara. Kalau bersalah dihukum. Yang saat itu diceritakan oleh almarhum terakhir seperti apa Ibu? Dia itu
hanya menyampaikan waktu video call itu bahwa dia itu eh, dicambuk sama senior-seniornya. Waktu saya video call, dia di rumah mama angkatnya itu badannya semua luka-luka. Apakah pantas seperti itu? Dan apakah wajar dari cara dia meninggal saja kita lihat semua luka-luka di sekujur tubuhnya itu, apakah itu wajar? Itu sakit, itu wajar. Itu yang harus dipertanyakan, Mbak. Jadi kami minta kejelasan dari proses hukum ini. Buat kami keluarga korban, terutama saya seorang ibu, saya meminta keadilan. Saya membawa diri saya pribadi, saya tidak membawa siapa-siapa. Saya minta keadilan untuk diri saya dan juga anak saya yang sudah tiada. Saat terakhir video call, Bu, almarhum cerita sudah sejak kapan ia mendapatkan perlakuan penganiayaan dari senior-seniornya? Kalau memang pembinaan-pembinaan itu sih, namanya kita di dalam institusi seperti itu memang kadang wajar. Dia bilang dia harus sering menghafal nama-nama senior. Dia sering cerita, Mama kami harus hafal nama senior. Kalau tidak hafal berarti kami nanti ditampar. Nah itu mungkin saya masih maklumi sih seperti itu. Tapi kalau sampai seperti itu dicambuk terus seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka begitu, terus memar-memar begitu, apakah itu wajar? Oke, berarti terakhir video call itu berapa hari sebelum akhirnya dapat kabar almarhum meninggal, Bu? Video call itu tidak salah hari Senin pagi. Hari Senin pagi, dan itu jadi komunikasi terakhir dengan Ibu? Komunikasi terakhirnya waktu dia di rumah sakit sempat HP-nya kan dipegang oleh seniornya. Jadi saya minta agar saya bisa bicara langsung dengan anak saya untuk melihat kondisi yang dia alami. Ternyata waktu saya lihat bibirnya sudah pucat sekali. Seperti kapas gitu, dan di bibir bawahnya itu ada semacam kayak luka yang sudah mengering begitu. Mungkin entah itu karena anak saya, karena mungkin radang atau apa saya tidak tahu, tapi kelihatan sekali seperti luka yang sudah mengering dan bibirnya pucat sekali. Karena kan dia HB-nya rendah. Artinya Ibu kan yang juga menemani almarhum sampai menghembuskan nafas terakhir. Di rumah sakit juga sudah dalam kondisi tidak sadar ya, Bu ya? Saya menemani, saya datang di rumah sakit Airamo Nagikeo, anak saya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan saya tidak pernah berbicara dengan dia sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Kalau almarhum sudah diotopsi belum, Bu, sebelum dimakamkan? Kalau otopsi ini kami kan masih berpikir kasihan kalau badannya dibelah-belah. Jadi kami pikir visum saja. Oke. Kalau dari TNI, Bu, saat itu memberikan informasi ke Ibu apa yang jadi penyebab kenapa anak Ibu saat itu bisa terbaring di rumah sakit? Belum ada informasi apapun. Hanya saya tahu informasi itu dari dokter di rumah sakit Airamo Nagikeo. Dokter di ICU. Dari TNI sudah sempat memeriksa dari keluarga juga, Bu? Maksudnya memeriksa bagaimana, Mbak? Mengumpulkan keterangan terkait dari almarhum, apakah dari TNI ada yang juga sempat meminta keterangan tambahan? Ada beberapa intel juga datang untuk apa yang ditanya, Bu? di kami. Ya, hanya bertanya bagaimana saya ke sana, terus saya melihat Luki sakit seperti apa, begitu. Oke. Dan kalau Ibu sendiri sekarang apa yang Ibu inginkan kepada dari TNI? Seperti apa penanganan yang Ibu inginkan? Saya hanya memohon dari hati yang paling dalam, saya sebagai seorang ibu memohon pada Bapak Denpom, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, agar bisa segera mengusut tuntas kasus ini, dan pelaku itu semuanya tidak pandang bulu. Mau dia
pangkat perwira, bintara atau tamtama, semuanya diproses. Jangan hanya janji-janji manis saja yang kami dengar. Apalagi saya seorang ibu, saya butuh kejelasan secepatnya. Ibu sudah bertemu langsung dengan pimpinan dari almarhum, Bu? Oh, kalau Bapak Danionnya kebetulan, mohon maaf, beliau sedang berada di Batu Jajar, ada kegiatan. Tapi beliau sudah berjanji kepada kami, saya dan suami, beliau akan datang ke rumah setelah selesai kegiatan di Batu Jajar. Oh, ada rencana berarti hari ini, Bu, akan bertemu dengan Danionnya? Belum tahu, Bu, karena kan kegiatannya masih di Batu Jajar. Saya belum tahu. Suami saya yang berkomunikasi langsung dengan beliau mungkin. Hanya penyampaian dari suami saya begitu, bahwa beliau sedang berada di Batu Jajar karena ada kegiatan. Oke. Sejauh ini juga kalau dari pengamatan dari keluarga, apakah penetapan tersangka ini sudah cukup cepat, Bu, atau Ibu butuh yang lebih cepat lagi untuk menetapkan apakah ada tersangka lain atau tidak? Kalau menurut saya sebenarnya harus lebih cepat lagi. Karena kan ke sana pasti dari satu itu bisa terungkap semua. Oke. Itu yang saya harapkan. Oke, itu juga tidak hanya harapan dari keluarga, Bu, kami juga mendoakan hal yang sama agar kasus ini diungkap secara cepat. Ibu Sepriana Paulina Mirpei, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Kami turut Mbak. berduka cita lagi.